نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هاد وصفي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah atas rahmatnya dan nikmatnya kita dapat bertemu di bulan Ramadan ini. Salawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa ajaran Allah kepada umat manusia menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Selamat datang anak-anak semua di sekolah pada bulan suci Ramadan ini. Tahun ini tahun berapa? 1447 Hijriah. Baru kemarin kita sebelum itu sudah buat ucapan marhaban ya Ramadan. Pada hari ini kita hari pertama masuk belajar di bulan suci Ramadan. Puasa itu sudah diwajibkan Allah kepada kita sebagaimana Allah mewajibkan kepada umat sebelumnya, yang ayatnya sudah Bapak sampaikan pada akhir sebelum libur. Pada akhir sebelum libur. Masih ingat ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun apa artinya? La'alla, semoga, moga-moga dengan puasa ini kamu menjadi orang yang bertakwa. Kita harus berperilaku yang bisa menahan diri, menahan nafsu makan itu nafsu ya kan, nengok yang dilarang-larang juga nafsu, marah-marah juga nafsu. Nah itu semua dikendalikan. Insya Allah puasanya akan bernilai ibadah. Itu satu poin. Ini belum pernah Bapak sampaikan. Yang kemarin Bapak sampaikan tentang kenapa disamakan puasa kita umat Muhammad dengan sebelum Nabi Muhammad gitu kan, dengan hitungan yang sama-sama 36 hari. Terus dalam hadis Nabi ada disebutkan, kamu berpuasa maka kamu akan sehat. Sumu tasihu, berpuasalah kamu akan sehat. Tapi jangan berpuasa niatnya sehat. Semua ibadah, puasa, sholat, yang lain juga itu kok dalam niat nawa itu ujungnya lillahi ta'ala, ya kan? Niat puasa juga ujungnya lillahi ta'ala. Niat sholat ujungnya juga lillahi ta'ala. Jadi semua ibadah yang kita lakukan itu hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dengan puasa Allah memberikan kita sehat, itu bonus duniawi, bonus kenikmatan di dunia. Tapi tujuan ibadah itu untuk akhirat, bukan untuk dunia, untuk ke surga. Makanya hanya karena Allah, jangan karena yang lain. Bisa puasa karena yang lain, bisa dan banyak. Puasa karena orang tuanya, puasa karena gurunya, puasa karena kawan-kawannya semua puasa, puasa juga lah.
gitu kan? Nah, yang itu nggak menjadi takwa. Jadi ibadah itu dilakukan hanya karena Allah, bukan karena yang lain-lain. Sholat juga kan niatnya gitu, di akhir lillahi ta'ala. Jadi dalam sholat itu juga yang kita lakukan bukan karena orang lain, bukan karena teman. Nah, cuman yang masih usia belum balik, itu yang seperti ini, kegiatan ini masih tahapnya pembiasaan, agar nanti setelah balik terbiasa melakukan itu dan bisa melaksanakan ibadah itu betul-betul karena Allah, bukan karena yang lain, bukan karena hadiah. Dalam berpuasa, jika kita dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan, boleh berbuka dan diganti di hari yang lain sejumlah yang kita tinggalkan. Itu ada ayatnya di surah Al-Baqarah ayat 184. Apa itu? Faman kana minkum maridan wa ala safarin muddatu min ayyamin ukhra. Alhamdulillah. Ada yang apa? Bapak pernah hafal? Kalau dipancing itu jadi apa? Sekarang Bapak pernah apa? Tadi lupa. Jadi kalau kita dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan, dibolehkan kita berbuka dan mengganti di hari lain. Hari lain itu di hari di luar Ramadan. Kalau masih Ramadan, tetap puasa Ramadan. Yang ditinggalkan itu diganti di bulan lain. Baru ayat berikutnya yang 185. Innallaha yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ayat yang 185 ini menjelaskan ayat yang sebelumnya tadi, bahwa Allah menghendaki seperti itu. Sebenarnya Allah menginginkan bagi kita agar mudah dalam melaksanakan ibadah, tidak menginginkan yang sulit-sulit. Tapi kalau dalam perjalanan kita tidak kesulitan untuk melakukan puasa, untuk melanjutkan puasa, ya lebih baik tetap puasa. Fi safarin itu dalam perjalanan atau juga yang disebut musafir. Orang yang sedang melakukan perjalanan itu disebut musafir. Itu beda jauh antara zaman ayat itu diwahyukan dengan sekarang. Dulu zaman Nabi itu perjalanan 2 marhalah yang sekitar 86 kilo itu dilakukan dalam seharian, naik onta, naik kuda, atau jalan kaki. Capek kan? Kalau sekarang 80 kilo udah cukup dengan tidur-tidur aja cepat. Ayah yang itu kan nggak capek, nggak kepanasan, nggak kehausan, ada hasilnya dingin. Enggak ada kan sama puasanya. Iya, puasa aja. Ini saja yang disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada yang salah. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.